Assalamualaikum. Asap. Perkenalkan, saya Arya Prana. Saya datang kemari karena saya tahu tempat ini banyak orang yang datang kemari untuk meminta syariat atau ilmu santet. Apakah benar itu? Benar sekali. Banyak orang-orang pengusaha datang kemari. Pengusaha? Nah, minta apa mereka? banyak yang minta santet. Minta santet? Siapa kamu? Aku Bromoseno. Bromoseno? Anda sudah berapa lama menjalankan praktek seperti ini? Aku menjalankan praktek perdukunan sudah lebih dari 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun. Terus Anda itu dulu menganut ilmu santet itu dari mana? Aku papa di Gunung Santet. Oh, Anda dari Gunung Santet? Benar. Berarti Anda tahu Ki Gondo? Benar. Aku mengetahui Ki Gondo. Berapa lama di Gunung Santet? Di Gunung Santet cukup lama. Terus yang kamu tirakati di Gunung Santet itu apa? Yang bertujuan ilmu santet yang kudalami. Untuk mendalamkan ilmu santet? Benar. Tapi kamu tahu keadaan Ki Gondo sekarang? Terakhir aku mendengar kabar dari Ki Gondo, beliau telah mati karena racunnya sendiri. Oh, kamu udah tahu kabar itu? Jadi dulu kamu selama di Gunung Santet itu berapa lama? Aku di Gunung Santet itu sudah lama sekali, ada 40 tahun. Sudah 40 tahun? Begitu? Terus tujuan, kamu tahu siapa yang nyerang Ki Gondo? Yang kembalikan santetnya? Diberitahu oleh para dukun yang pernah melawan orang yang membuat Ki Gondo mati, yang bernama Arya Prana. Itu saya Arya Prana. Jadi dirimu yang buat Ki Gondo mati dengan racunnya? Iya. Karena banyak dukun-dukun dari Gunung Santet itu yang menyerang kediaman saya itu banyak. Bukan hanya dari secara fisik. Secara gaib pun mereka setiap hari, hampir setiap hari itu kirim santet. Dan sebelum itu, aku mau bertanya padanya. Kenapa? Aku sudah sering kali mengirim santet ke tempat padepokan, tapi itu semua tidaklah tembus. Nggak tembus? Dan kulihat-lihat, ku terawang dari sini. Ada sesosok energi yang melindungi padepokan. Itu energi apa? Ada sebuah energi yang melindungi. Terus kamu memang kirim santet nggak bisa tembus? Tidak ada sama sekali yang mau tembus. Terus kamu lihat dari mana itu? Kok kamu tahu ada energi itu? Kulihat dari sini. Ku terawang. Ternyata ada yang melindungi padepokan. Oh gitu. Terus kamu sudah berapa kali kirim santet ke tempat saya? Sudah banyak sekali, lebih dari 5. Itu semua tidak tembus sama sekali. Tidak tembus? Karena adanya energi itu yang sangat kuat melindungi padepokan. Tapi kamu tahu energi itu sumbernya dari mana? Aku mengetahui itu dari botol. Tapi itu apa? Oh, dari sebuah botol? Benar. Tapi kamu nggak tahu dalamnya apa? Tidak mengetahui. Itu sudah lama kamu kirim? Sudah lama. Sudah lama? Maka dari itu aku mengundang datang kemari. Kenapa?
Karena saya mengajak aduk saktian, aduk ilmuwan. Aku mengetahui ku kirim santet dari sini tidaklah tembus. Maka dari itu aku mengundangmu dari sini. Oh begitu. Ya teman-teman. Jadi ini adalah seorang dukun yang bernama Bromo Seno. Dia ini ternyata seorang petapa dari Gunung Santet. Ya, dia sudah mendengar bahwa kabar dari Ki Gondo. Ki Gondo sudah tidak ada ya. Jadi dia ini berulang kali kirim santet ke tempat saya. Itu nggak masuk ya. Terus dia melihat sebuah energi yang ada di kediaman saya teman-teman. Sebuah energi itu dari botol. Botol apa itu? Bukan saya menyimpan jimat ya. Saya tidak pernah menggunakan jimat. Botol itu yang teman-teman terima selama ini, yang teman-teman memesan kepada saya itu adalah minyak bidara, daun bidara. Ya, dia tidak tahu dalamnya itu apa. Katanya dia hanya melihat ada sebuah energi yang memang melindungi kediaman saya teman-teman. Terus dia melihat lagi ada energi di dalam botol itu teman-teman ya. Cuman dia tidak tahu, tidak kelihatan apa itu sebenarnya. Dia sudah berulang kali. Sebenarnya bukan dia saja teman-teman. Ada banyak dukun yang kirim santet hampir setiap malam itu ada saja teman-teman. Yang pusaka, yang keris-keris kecil-kecil itu teman-teman ya. Itu sampai berjatuhan tuh banyak teman-teman. Kalau saya kumpulkan itu mungkin ada ratusan. Tetapi saya tidak pernah kumpulkan hal-hal seperti itu. Karena saya tidak percaya dengan jimat-jimat seperti itu. Yang saya jalani, kalau menurut orang Jawa itu pakem ya, hati kita itu pakem hanya satu tujuan, yaitu saya percaya dengan Quran, karena Quran itu adalah sebagai penuntun hidup kita ya. Seperti apa yang saya lakukan menggunakan minyak bidara. Bidara itu sudah dituliskan di dalam Quran teman-teman, jadi tidak usah ragu lagi teman-teman ya. Dia juga sudah mengakui, seorang dukun pun mengakui dia ada sebuah energi di situ, tetapi mereka tidak tahu dalamnya apa, yaitu minyak bidara teman-teman. Di dalam botol itu minyak bidara. Saya tidak pernah menyimpan apapun dalam botol kecuali minyak bidara itu sendiri, karena kita harus steril ya minyak itu. Karena hasil olahan saya sendiri itu harus steril, harus bersih ya teman-teman. Tetapi dukun ini tidak bisa mengetahui melalui gaib apa itu sebenarnya di dalam botol. Dan tujuan kita datang kemari, yang pertama saya mencari tahu sebenarnya siapa dia. Ternyata dia adalah seorang petapa yang ada di Gunung Santet. Tapi kamu nggak tahu dalam botol itu apa? Tidak. Itulah yang untuk melawan santet kalian. Kenapa saya menggunakan itu? Karena di dalam kitab suci saya itu sudah tertulis dari zaman para nabi hingga saat ini, kalian ini belum ada. Bahkan saya pun belum ada daun itu atau yang dikatakan sebagai daun surga itu sudah dilakukan di zaman dulu, di zaman para nabi. Jika kalian ingin menantang, kalian tidak akan mampu untuk melawan itu. Tidak mungkin. Aku yakin aku bakalan bisa menemukanmu di kediamanku. Yakin bisa? Sudah pasti yakin. Coba saja buktikan ilmu kamu. Nanti saya akan jelaskan teman-teman fungsi yang sebenarnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qadqadilla billah fa inda wala fuqala hasbiyallahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. La hawla wa la
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. La ilaha. Bismillah. Allahu Akbar. Mana ilmu kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Allah. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya teman-teman ya, kita akan coba kunci dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Allah. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi saya tidak tahu sebelumnya kalau dia ini ada hubungan dari Gunung Santet ya. Dia sudah lama tapa di Gunung Santet, sudah lama sekali, dan dia membuka praktek ini memang sudah lama juga ya. Jadi banyak sekali dukun, bukan hanya dari Gunung Santet saja, yang memang setiap malam mengirim santet dari keris, terus seperti pecahan beling, paku, macam-macam teman-teman. Itu kalau saya kumpulkan teman-teman, banyak sekali teman-teman ya. Kalau saya kumpulkan, seandainya saya mengumpulkan saja, tetapi yang menemukan itu selalu santri saya terus yang menemukan barang-barang seperti itu. Berjatuhan teman-teman. Ya, keris itu macam-macam. Ada yang panjangnya segini, ada yang panjang, ada kecil-kecil, banyak sekali teman-teman. Paku-paku juga ya. Bahkan paku yang berbentuk seperti panjang seperti ini pun ada. Itu masuk ke situ. Tetapi dia tidak tertanam, dia jatuh. Begitu. Dan mereka tidak akan bisa tembus. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat secara gaib ya, di dalam minyak bidara itu teman-teman yang saya buat itu ya, itu minyak sudah saya asma. Jadi mereka itu tidak bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam botol itu ya. Mereka hanya melihat ada sebuah energi yang memang kuat. Itu biasanya di dalam ruang praktek saya teman-teman. Terus ada energi yang melindungi. Jadi ada 2 lapis teman-teman. Yang pagar itu adalah pagar rumah ya. Terus yang di dalam praktek itu adalah minyak bidara. Ada juga yang mengatakan, yang bertanya, bisa nggak minyak bidara untuk pemagaran? Bisa teman-teman. Hanya saja teman-teman tinggal memilih. Biasanya kalau luar negeri itu ya teman-teman ya, kita tidak bisa kirim garam karena nanti dikiranya barang aneh-aneh. Terus kita hanya bisa kirim minyak bidara saja. Dan untuk pengiriman Arab Saudi memang belum bisa. Ya, terus memang waktu itu sempat bisa tetapi banyak yang kembali. Begitu teman-teman. Jadi kita repot untuk ngurusin. Jadi kita stop dulu untuk seperti Arab Saudi, Hong Kong, Brunei Darussalam ya. Kalau teman-teman dari Brunei Darussalam ingin memesan minyak bidara, nanti saya kirimnya ke Singapura. Nggak bisa teman-teman langsung ke Brunei. Begitu.
Di Malaysia khususnya banyak sekali teman-teman. Ya intinya saya berpikir begini, banyak orang yang ingin menjatuhkan saya, tetapi Allah Maha tahu. Ya, niat saya menolong orang banyak. Walaupun ada yang mengatakan minyak saya itu minyak palsu, bukan minyak bidara, itu terserah teman-teman. Buktinya saja orang-orang yang memang membutuhkan itu sudah pada membuktikan. Bahkan belum meminumnya pun mereka sudah merasakan. Ya, ada hasil perubahan itu teman-teman. Ya, apalagi mereka sempat minum begitu. Jadi biar nggak tanya-tanya lagi, diminum itu teman-teman 1 kali 1 hari di pagi hari, ukurannya 1 sendok begitu. Kalau teman-teman di Indonesia bisa pemagaran dengan garam asma. Kalau ingin menggunakan pagar itu melalui media minyak bidara pun itu bisa teman-teman. Tinggal teman-teman pilih saja begitu. Jadi kita asma dan pemrosesan itu minimal 2 hari karena sepengiriman itu 3 hari sekali ya. Ada juga yang tidak sampai, itu tetap saya kirim ulang teman-teman. Tenang saja teman-teman ya. Jadi bukan berarti saya lepas tangan setelah saya kirim saya nggak mau tamu, bukan seperti itu. Kalau ada barang yang tidak sampai, silakan teman-teman nanti ketik nama pemesannya siapa. Begitu nanti saya cari resinya dulu, saya cek kalau memang itu biasanya terhambat, dia tidak sampai barang itu sudah lebih dari 1 minggu, nanti saya akan kirimkan ulang. Begitu, biasanya cuma 2 sampai 3 hari saja pengiriman. Jadi dari hari ini teman-teman memesan, 2 hari kemudian baru saya bisa kirim, 3 hari kemudian baru barang itu sampai. Ya, kita butuh waktu 5 hari. 5 sampai 6 hari memang benar. 6 hari itulah batas minimumnya, bisa sampai 7 hari juga. Ya, jadi teman-teman jangan takut. Kalau yang kurang yakin bahwa saya itu adalah nomor saya, teman-teman video call aja nggak apa-apa. Banyak juga teman-teman yang video call ke saya itu, cuman hanya ingin tahu benar atau tidak ini Arya Pranana atau bukan begitu. Tapi ya saya video call, ternyata mereka juga alhamdulillah mereka kaget. Ya ternyata benar ini Arya Prana begitu teman-teman ya. Kalau pemesanan itu banyak ya. Dan juga nanti ada yang berkomentar kok warnanya beda. Warnanya beda-beda, ada yang hijau, ada yang sedikit kuning. Itu ya, itu memang berbeda-beda sesuai dengan kondisi nutrisi dari pohon bidara tersebut teman-teman. Jadi nutrisi setiap pohon itu berbeda-beda, tidak bisa sama ya. Ada yang satu tumbuhan ini dia bagus, ada yang ini sedikit bagus, ada teman-teman. Bukan berarti kualitasnya bukan, tetapi nutrisinya saja yang berbeda. Tetapi khasiat dan kandungannya tetap sama, begitu. Ya teman-teman ya, oke kita akan coba buka kuncinya. Dia adalah dukun tapa dari Gunung Santet, yaitu anak buahnya Ki Gondo. Namanya Ki Bromo Seno teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Dan juga masih banyak yang belum tahu tentang VCO itu apa ya. Sebenarnya apa VCO kok bisa begitu mahal minyak ini? Nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Ya Allah dengan kuasa ya Allah banyak ya Allah. La ilaha. Allahu akbar. Kita akan gunakan kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Lumpuhkan dia teman-teman. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah hamba yang katakan ya Allah tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Allah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Kulhu wallahu ahad kun fayakun masya Allah qadran abada abadan la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lakum fayakun. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu tadi. Nah, saya akan jelaskan masalah VCO. Apa itu VCO teman-teman ya? VCO itu singkatannya adalah Virgin Coconut Oil ya, yang artinya adalah minyak murni dari kelapa, bukan ya dari hasil memasak ya, tetapi dari santan yang kita biarkan keluarlah minyak itu teman-teman ya. Ya itulah VCO teman-teman ya, minyak murni, bukan hasil dari pemasakan, dari hanya hasil dari pemerasan santan yang begitu kental, terus kita biarkan dia akan keluar minyak itu sendiri teman-teman. Karena kelapa ini mengandung, tanpa diolah pun dia bisa mengeluarkan minyak teman-teman ya. Jadi seperti itu, kita hanya memarutnya saja, terus memeras santannya hingga bersih sekali, dan kita biarkan selama 12 jam, dia akan keluar minyaknya teman-teman ya. Karena setiap dari 1 ton kelapa itu hanya jadi minyaknya itu sekitar 90 sampai 100 liter saja teman-teman. Bayangkan saja 1 ton kelapa kita giling, kita haluskan, kita peras semuanya, itu hanya menjadi 100 liter ya, dari 1 ton kelapa teman-teman. Dan itu pun kita harus proses lagi sampai benar kandungan airnya benar-benar hilang ya, antara jadi kisaran 80 sampai 90 liter minyak murni kelapa teman-teman ya. Dan manfaatnya sangat luar biasa teman-teman. Silakan teman-teman buktikan omongan saya, datang ke apotik, beli namanya VCO. Itu sudah berapa harganya? Itu cuma sebotol kecil saja teman-teman ya. Belum kita melakukan pengekstrakan minyak bidara, daun bidara, belum kita filter lagi, belum kita biarkan lagi selama beberapa hari ke depan. Itu sangat lama sekali ya. Ada yang ini saya jelaskan karena kok mahal sekali begitu, sedangkan mereka tidak tahu bahan baku pembuatan itu sangat luar biasa ya. Memang kita butuh modal besar juga teman-teman untuk membuat menjadi minyak bidara ini yang memang sehat. Kalau kita langsung peras dari daun bidara kita minum, tidak akan kuat teman-teman, rasanya sangat pahit sekali ya. Kita buatlah seperti itu ya, kita kolaborasi dengan VCO itu sendiri. Memang VCO memang sangat luar biasa bagi tubuh, khususnya untuk orang yang memang punya kanker, jantung, diabetes ya. Terus maupun orang-orang stroke, itu kan masalah stroke itu peredaran darahnya kurang lancar, saraf kejepit. Kalau memang itu insya Allah nanti dia akan ini ya, khususnya masalah pencernaan juga luar biasa teman-teman. Untuk menyembuhkan luka, bekas luka itu sangat luar biasa teman-teman ya. Untuk media ruqyah, pencabutan santet, pembersihan santet. Terus ada juga orang yang memang diganggu energi-energi, memang banyak yang membeli hanya untuk mereka itu hanya untuk berjaga-jaga. Banyak teman-teman. Dan juga lebih banyak yang membeli karena mereka membutuhkan untuk pengobatan maupun untuk terapi maupun untuk pencabutan santet, dan juga ada juga dari pondok-pondok yang memang membeli untuk media ruqyah. Ada teman-teman ya. Tetapi itu semua saya produksi, ini udah yang ini sudah hampir jadi, kita tinggal nunggu beberapa hari saja begitu. Karena setiap saya melakukan pengiriman itu 3 hari sekali. Kenapa teman-teman? Karena biar saya satukan semuanya baru saya kirim. Jadi sekali kirim kita banyak, tidak sedikit-sedikit kita kirim teman-teman ya. Memang sudah saya atur jadwal seperti itu. Dan juga untuk yang ingin bertemu saya, insya Allah nanti di akhir bulan ya, silahkan teman-teman datang ya. Karena tidak sesuai ekspektasi saya teman-teman. Sebenarnya saya ingin hari ini sudah bisa terima, ternyata belum teman-teman ya. Karena saya harus mempersiapkan semuanya masalah minyak bidara ini. Itu sudah saya siapkan semua, sudah beres semua, saya sudah agak longgar. Dan juga kan nanti saya dibantu santri-santri saya, memang yang untuk pemasaran minyak bidara itu saya sedang mengajarkan sedikit demi sedikit. Saya hanya datang mengecek kualitasnya saja, begitu teman-teman. Jadi ini kan saat ini saya masih ikut
membuat begitu teman-teman. Saya ikut membuat, saya ikut memantau. Jadi memang harus benar-benar teman-teman ini saya lagi ajarkan santri-santri saya untuk membantu saya agar tidak kerepotan begitu teman-teman ya. Saya jadi fokus, ada yang orang yang mau datang silaturahmi, silahkan teman-teman ya. Insya Allah nanti di akhir bulan kita bisa sambung silaturahmi secara langsung ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita naik teman-teman, semakin nama kita dikenal orang, semakin orang banyak membutuhkan kita, semakin banyak juga orang yang menjatuhkan kita ya. Jadi kita sabar saja, hanya Allah yang tahu, nanti Allah yang akan beri keadilan kepada mereka teman-teman. Intinya kita berdoa yang baik-baik saja teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, ingin memesan minyak bidara, silakan hubungi admin atau nomor saya langsung teman-teman ya. Ini saya sudah agak longgar karena saya hanya pemrosesan saja teman-teman ya. Jadi pesanannya itu udah dikerjakan semua. Jadi 3 hari sekali saya stop, 3 hari sekali saya stop begitu teman-teman ya. Jadi nanti pengiriman berikutnya begitu. Jadi nggak bisa buru-buru. Saya mohon sabar, intinya jangan takut pesan, silakan teman-teman memesan. Kalau barang tidak sampai, saya akan kirim ulang. Dan tidak ada biaya tambahan, hanya itu saja yang saya pikirkan. Banyak orang yang membutuhkan, sampai saya berhenti, itu sama saja saya tidak mau membantu mereka ya. Mau bagaimanapun saya harus dengan cara apapun, asal kita memang bisa niat kita menolong ya, kita tolong mereka teman-teman ya. Intinya sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.